Iya, Shalom, Yes. Geva. Shalom. Yes, shalom. Iya, kalau eh, agama di Yahudi itu agama apa aja Pak Geva? Saya tanya-tanya yang rendah-rendah saja. Oke, in general maksudnya umum apa itu agama Yahudi? Maksudnya Ya, in general apakah agama yang Yahudi Yuda? itu maaf. Oke, sekali lagi Lanjut. minta ulang Pak Piong, minta ulang sekali lagi. Iya, maksudnya karena di Indonesia ini ada orang yang ngaku-ngaku Yudaism gitu, Yudais, tetapi Ya. bukan dari Israel gitu. Apakah itu diakui gitu, Geva? Kalau bukan dari Israel langsung gitu, tapi dia mengaku-ngaku Yudaism gitu atau Yahudi. Ya di Indonesia dibilangnya KW. Gimana, Geva? Itu pertanyaan bagus. Lihat, sekarang kita sedikit bingung karena ada beberapa kata. Ada kata Yahudi, ada kata Ibrani, ada kata Israel. Jadi kalau saya tinggal di Israel, apakah saya orang Yahudi, apakah saya orang Kristiani, saya omong bahasa apa? Ya, jadi saya akan bagi begini ya. Israel, ya, in general, bangsa Yahudi itu salah satu agama yang monoteisme, yang tinggalkan konsep dewa-dewa dan mengerti Tuhanlah adalah satu. Oke, salah satu bukan salah satu, yang seorang yang pertama yang mulai itu adalah Abraham. Abraham itu orang yang monoteis yang pertama, yang tinggalkan konsep dewa-dewa dan mengerti Tuhan adalah satu. Nah, dari zaman Abraham ya sampai mungkin 12 anak Israel dan suku Israel yang berada di Mesir, kami panggil orang Ibrahim, keturunan Abraham. Tapi kemudian 12 suku itu 12 anak Yakob, anak Israel. Yakob itu Israel sama ya. Yakob Tuhan ganti namanya ke Israel. Kemudian 12 anak Israel mereka udah bertumbuh di Mesir menjadi bangsa dan keluar dari Mesir kami panggil bangsa Israel. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian setelah bangsa Israel ekspor dari Babilonia ke Babel dan kembali, kebanyakan dari mereka kembali hanya ke daerah Yehuda dan kemudian ya kita panggil orang Yahudi ya, kecuali satu tempat di Alkitab dengan Rav Shakeh dan Sanherib mau menguasai Yerusalem, dia berhasil menguasai di daerah utara kerajaan Israel, tapi Yerusalem tidak berhasil dikuasai oleh dia dan tentara dia bernama Rav Shakeh disebut di situ pada waktu dia coba perang psikologi kepada penduduk Yerusalem dan orang Israel teriak kepada dia, jangan bicara Yehudi, bahasa Yahudi maksudnya kepada kami. Hey, saya lihat teman kita berada di sini. Ramzi, oh, apa kabar? Hai, apa kabar bro? Baik. Saya akan tutupan jawaban untuk teman kita di sini. Jadi untuk sekarang zaman modern kami bagi begini. Negara itu Israel, jadi paspor itu Israel, ya. Kalau agama kami panggil Yahudi sekarang, dan bicara bahasa Ibrani, oke? Jadi begitu sekarang kita bagi 3 kata itu. Jadi agama itu Yahudi, ya, agama monoteisme, bahasa itu Ibrani dan paspornya itu Israel, negeri Israel. Apakah paham, Pak? Boleh satu lagi, Geva. Ya. Boleh. Tadi saya bertanya karena sekarang di Indonesia nih ada yang ngaku-ngaku gitu, Judaism ya, orang Yahudi gitu, padahal bukan keturunan gitu dari sana. Jadi menurut saya kita waspada ya terhadap orang-orang yang ngaku-ngaku gitu. Oke, ada yang bilang mungkin mereka tidak keturunan bangsa Israel karena kembali dari mana-mana di dunia mungkin dan sudah campur dengan bangsa yang lain. Apakah maksudnya ini? Bukan.
Ini ngaku-ngaku saja ini, Geva. Oke, tinggalkan itu, Geva. Jadi satu lagi pertanyaan. Ya. Abraham, tadi Geva bilang Abraham ya. Saya mau tanya, Geva, Abraham itu agamanya apa? Terus apakah dia Yahudi ataupun bisa dibilang Kristen atau pengikut Kristus atau Islam? Bagaimana mendekatinya begitu, Geva? Bagaimana mendekatinya? Silakan. Zaman Abraham belum ada agama Islam, belum ada agama Kristiani, dan belum ada agama Yahudi. Abraham itu orang yang pertama yang tinggalkan konsep dewa-dewa dan ikuti ke konsep monoteisme ya, dan mulai konsep monoteisme. Artinya Tuhan berbicara kepada Abraham dan janji, ada banyak janjian di antara Abraham dan Tuhan. Jadi sebelum Abraham ada manusia percaya dengan dewa-dewa, tapi Abraham karena dia monoteis yang pertama belum bisa panggil dia orang Yahudi, orang Ibrani, belum. Dia the first one who start the concept. Jadi asal dan mungkin akar Abraham itu daerah Asyur, daerah di mana sekarang saat ini ada negeri Irak, kan? Daerah itu Ur Kasdim dan Faran. Itu asalnya, itu daerah asalnya, ya. Oke, oke. Lanjut, kita ada beberapa nanti yang akan bertanya. Ada tamu khusus kita dari Yerusalem, Ramzi. Saya mau Shalom, Ramzi. ya. Shalom semua. Shalom Pak. Oke, tadi ada di live chat. Dia bilang Isranesia channelnya dari Israel. Zaituna juga dari Israel. Nah, teman-teman yang tadi yang nulis, yang punya Zaituna ada di sini sekarang. Ramzi, bisa bicara? Terima kasih, Pak. Ramzi? Bicara apa? Apa kabar? Aku baru masuk. Bicara Baik. apa? Ya, tadi kita bicara tentang mengapa bangsa-bangsa ingin sekali menguasai tanah Kanaan. Tadi Bro Geva sudah jelaskan, karena salah satu adalah karena Israel terletak di antara 3 benua dan ini merupakan jalan lintas utama di antara benua-benua itu. Kemudian kenapa menguasai? Ya memang karena keadaan Israel, bahwa keadaan bangsa itu adalah memang adalah yang subur seperti susu dan madu. Yang ketiga apa tadi, Bro Geva? Apa? Ulang. Iya tadi. Selain itu tadi apalagi tadi kenapa bangsa-bangsa banyak ingin menguasai bangsa Israel, bangsa Kanaan? Oke, karena salah satu jembatan di antara 3 benua ya, Asia, Eropa dan Afrika. Alasan yang sangat strategik, jembatan Kanada yang sangat strategik untuk menguasai pintu untuk masuk 3 benua. Karena buat kita orang Yahudi, Kristiani ada alasan teologik, tapi buat Romawi tidak ada alasan teologik. Alasan mereka itu strategik saja. Oke. Tapi saya ada suggest, Kasdin. Oke. Karena kita di sini ada juga karena Ramzi ada dengan kita juga. Mungkin kalau tamu-tamu kita mau bertanya, mereka bisa tanya saya, mereka bisa tanya Ramzi, dan kita berdua akan. Dan juga, ya bro, juga jelas sekali dalam firman Tuhan di Yehezkiel pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan katakan Yerusalem itu adalah pusat dunia. Ini bukan hanya geografi, tapi juga dalam firman Tuhan. Jadi sangat setuju dengan Geva. Inilah Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, dia berkata, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa. So, jadi Yerusalem adalah pusat dunia. Dalam bahasa Yunani selalu kami ajarkan Yerusalem itu adalah Katholikon. Katholikon dalam bahasa Yunani artinya center of the world. Jadi Yerusalem adalah pusat dunia. Ini pasti alasan kenapa Yerusalem diurapi, kenapa tanah suci, kenapa harus Kanaan, dan juga saya tidak tahu kalau dia katakan 2 kerajaan terbesar zaman dulu, Mesir sama Mesopotamia, dan pasti tanah suci atau Israel terletak di pusat 2 kerajaan ini. Maksud saya, kalau kamu mau menaklukkan utara, harus melalui tanah suci. Kalau kamu mau menaklukkan selatan, harus juga melakukan tanah suci.
So ini alasan kenapa spesial tanah suci juga. Kalau saya hanya tambah sedikit, kami di Israel juga bingung, Israel di Asia atau Eropa, benar Geva? Ya. Kalau ada football game, ya kamu tidak tahu mereka main sama Eropa atau Asia. Iya. Benar Geva tidak? Betul, betul. Jadi Israel juga, kami juga orang Israel bingung kami berada di mana, di Asia atau di Eropa. Betul. Oke, mantap. Luar biasa. Geva ada di ibu kota Israel. Sorry, Ramsi ada di Sorry, ibu Ramsi, kota Israel, Yerusalem. Geva Saya di ada Yerusalem. di Geva ada di Tel Aviv ya. Jadi sama-sama Ya, dekat yang Tel Aviv. dekat Tel Aviv. Baik. Kita akan lanjutkan untuk pertanyaan yang tadi yang masuk yang duluan adalah Pak Makimpos, kemudian Ibu Sofiatul, Shalom Ibu Sofiatul, kemudian Ibu Kristina nanti, baru Abuna Burhanuddin dan ya yang nanti yang sudah masuk. Ada juga nanti yang masih di bawah, tapi coba kita naikkan juga. Saya Pak Pak. Yudit. Oke, sekarang Pak Makimpos dulu sebentar. Pak Makimpos yang duluan masuk. Silakan Pak Makimpos, singkat karena waktu kita terbatas dan kita berikan nanti ke teman-teman yang lain. Oke, selamat malam semuanya dan selamat sore Bro Geva dan Selamat sore. Bro Ramzi. Saya Makimpos yang sudah chat dengan Bro Geva mengenai yang konfirmasi ayat-ayat suci, dan saya akan tinggalkan alasan kenapa yang sesuai dengan tema ini, dan saya ikuti pertanyaan Pak Piong tadi. Saya tertarik pertanyaan Pak Piong. Jadi saya mau menjawab Pak Piong, tapi minta konfirmasi dengan Bro Geva, dengan Ramsi, apakah jawaban saya benar apa tidak. Ya, jadi saya jawab, itu tidak ada jalurnya. Jalur secara jasmani hanya melalui Abraham, melalui sunat. Itu keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Ya, dan untuk jalur keturunan Abraham rohani hanya jalur pertobatan dan baptisan. Hanya itu jalurnya untuk menjadi keturunan Abraham. Hanya 2 jalur itu. Yang lain itu tidak ada. Itu hanya ya merasa, itu tidak ada jalurnya. Ya, seperti itu. Dan ya yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Piong tadi, ada 2 di sini yang di Indonesia ini yang mengaku Judaism, dan itulah ayat-ayat yang sudah saya konfirmasi saya pertanyakan kepada mereka. Jawaban mereka itu tidak memuaskan, dan saya curiga ada sesuatu yang tidak cocok dengan pemahaman saya. Ada beberapa ayat, dan itulah nanti yang akan saya tanyakan kepada Bro Geva, tapi lewat chat saja, tidak usah terbuka seperti ini. Nanti satu persatu ayat. Kalau nanti saya konfirmasi, apakah ayat ini benar terjemahannya sesuai dengan bahasa Ibrani? Itu pertanyaan. Nanti Bro Geva jawab saja, chat saya benar, atau kalau tidak benar, seharusnya seperti ini bahasa Indonesianya, terjemahannya. Seperti itu, nanti satu-satu ayat. Jadi tujuan saya adalah konfirmasi dari 2 orang yang mengaku Judaism ini. Karena saya banyak curiga, tidak betul terjemahan itu. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Bro Geva dalam pertemuan yang lalu, bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu sudah dikonfirmasi 98% benar terjemahan Indonesia itu. Itu. Jadi yang 3% itu hanya masalah bahasa dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ya, silakan lanjut konfirmasi dengan Bro Geva atau Bro Ramsi. Silakan. Aku mau pastikan saya paham pertanyaan Anda ya. Bisa Ramzi, apakah kamu paham? Saya belum dengar pertanyaan itu dari awal, tapi kalau aku ngerti maksudnya
tentang janji Abraham sama Tuhan. Kalau agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, ya, yang mau tanya begitu. Saya juga rasa begitu. Okay, I give my opinion, Geva. Maybe you. Oke. Agama Kristen itu adalah agama Yahudi, sama, tapi agama Yahudi yang baru. Jadi janji Abraham sama Tuhan, sama Elohim dalam perjanjian lama, itu digenapi dalam perjanjian baru. So, jadi ada banyak orang Kristen yang percaya janji Abraham sudah selesai dengan Kristus. Bukan. Sunat Abraham, ada sunat, tapi sunat Kristen itu bukan sunat fisik. Sunat Kristen itu melalui baptisan. Kalau aku dibaptis, artinya aku sudah disunat. So, jadi janji Abraham atau Tuhan Yesus sudah pembaharuan janji Abraham atau janji yang baru, bukan melalui sunat yang fisik, tapi sunat itu melalui baptisan. Jadi banyak pengetahuan yang aku lebih ngerti. Maksud saya begini, kalau aku baca firman Tuhan, aku baca perjanjian lama sendiri, aku tidak mungkin ngerti maksudnya Tuhan begini. Bagaimana? Walaupun aku baca dalam bahasa Ibrani, hanya bisa ngerti kalau aku gabung perjanjian baru sama perjanjian lama. Seperti apa? Ingat Pak di Kisah Rasul pasal 9 dan 10 ceritanya Petrus yang di Yope, di kota Yope. Kemudian kami sudah belajar dari firman Tuhan dalam perjanjian lama, di dalam buku Imamat tentang apa yang najis, apa yang murni, apa yang kamu bisa makan, apa yang kamu tidak bisa makan, apa yang namanya halal atau yang namanya kosher atau tidak. Tapi kami sudah dengar di Kisah Rasul pasal 10 waktu Petrus dia menerima kabar baik dari surga dan dia menerima mimpi dari surga. Dan dia dengar suara makan. Dia sudah lihat binatang-binatang yang non-kosher atau yang najis. Tapi dia dengar sekali lagi, kamu bisa makan. So, kenapa saya bisa makan sekarang? Walaupun itu dalam perjanjian lama, tidak boleh makan begitu. Ini yang maksudnya perjanjian baru. Jadi ada pengetahuan, ada tafsiran yang baru buat perjanjian lama. Tidak artinya saya makan babi, artinya saya berdosa. Orang Yahudi yang tidak makan babi, mereka tidak berdosa. So, jadi arti babi atau arti yang najis dalam perjanjian baru itu sedikit beda sama perjanjian lama. Tapi tidak artinya aku bukan anak perjanjian lama juga. Ya, aku adalah anak perjanjian baru dan lama bersama-sama. Setiap orang Kristen yang taruh berbatasan antara perjanjian lama dan berbatasan baru, itu bukan orang Kristen. Aku tidak mungkin jadi orang Kristen kecuali aku percaya kepada perjanjian lama dan semua tafsiran dan nabi-nabi perjanjian lama. Karena itu aku bisa ngerti Kristus. Kita tidak mungkin lupa Tuhan Yesus adalah Yahudi dan sejarahnya adalah Yahudi, bahasanya juga Yahudi. Dekat rumahnya di Nazaret, mereka sudah ketemu ada mikvah, ada ritual atau kolam pentahiran depan rumah Bunda Maria. So, jadi ritual Yahudi dia bikin seperti orang-orang Yahudi. Ingat juga waktu perempuan Samaria bertemu dengan Kristus, bagaimana dia ngerti dia adalah Yahudi? Dia langsung mundur dan dia katakan, "Hey, kamu orang Yahudi, bagaimana kamu datang ke sini?" Pertanyaan saya, bagaimana dia ngerti dia adalah orang Yahudi? Jadi gambar Tuhan Yesus yang dalam gereja hari ini, yang matanya biru, yang kulitnya putih, yang rambutnya bagus, itu sangat salah. Karena saya harus lihat bagaimana orang Yahudi pakai untuk ngerti Tuhan Yesus. So, jadi Tuhan Yesus 100% adalah Yahudi. Dia pembaharuan janji Abraham sekali lagi melalui baptis. So, waktu aku dibaptis, aku sudah disunat. Tapi bukan sunat yang fisik, sunat yang baru. Jadi semua cerita yang dalam Imamat yang disebut, yang katakan kamu boleh, kamu tidak boleh, hari ini melalui Kristus sudah ada arti baru buat Imamat dan ayat itu. So, jadi aku sangat setuju dengan Pak ya, yang melalui atau saya anak janji Abraham juga. So, saya tidak bisa jadi Kristen kalau saya tidak katakan aku pasti anak janji Abraham. Tapi ada arti baru buat janji Abraham melalui Kristus. Ini maksudnya. So, yang melalui janji Abraham itu juga Kristen. Kami orang Kristen adalah Yahudi, tapi Yahudi yang baru, yang dibaptis.
Saya aslinya dari keluarga Yahudi, juga keluarganya Geva dicampur juga aslinya dari Syria, ada yang dibaptis, ada yang belum, tapi banyak juga melalui janji Abraham atau melalui janji Kristus. Bukan dua janji, tapi satu, let's say satu, number one, number two, tapi itu satu janji ada. Satu janji. So, saya juga anak janji Abraham juga. Benar, Geva? Oke. Ya, benar Ramzi, dan saya juga mau tambahan satu. Betul, Ramzi memang hampir komplit semua subjek ini. Dari awal, konsep Kristiani itu lanjutan dari Yahudi. Benar. Ya, dan contoh paling bagus itu Ramzi sudah bilang dengan Diope di kisah para Rasul 10 dengan mimpian Petrus di atas penyamak kulit Simon rumahnya pada waktu dia berdoa di atas. Dan dari situ apa terjadi? Petrus kemana? Ke Caesarea. Dan di situ ada senador Romawi yang dibaptis Cornelius. Itu sebenarnya pintu di mana lanjutan dari agama Yahudi terbuka untuk juga bukan orang Yahudi. Jadi itu juga sangat posisi yang mungkin sangat penting, karena dari situ, dari pada waktu perjanjian baru, ya saya suka panggil perjanjian baru, diterbuka untuk orang yang bukan Yahudi. Seluruh dunia. Seluruh dunia, ya betul. Cepat sekali akan sampai ke semua. Dan ini Ya, kita lihat benar. di ujung yang lain dunia ini, di Indonesia ada orang Kristiani. Tapi buat orang Kristiani, buat contohnya orang Indonesia, itu dulu bangsa yang mungkin Muslim atau yang lain yang terima Kristiani. Tapi buat orang, contohnya orang Kristian yang lokal di sini, mereka udah generasi dari dulu dengan Kristiani. Jadi they are the people, mereka orang yang memang lewat prosesnya dari Yahudi dan masuk ke lanjutan Yahudi Kristiani. Betul, Ramzi? Betul sekali. Luar biasa. Di buku Wahyu juga pasal 7, Yohanes dia sebut nama suku-suku Israel yang diselamatkan, yang akan diselamatkan. Jadi yang sangat aneh dalam ayatnya, Geva, dia sebut nama Yusuf dua kali. So kenapa Yusuf yang ke-11 mereka ganti Menashe dan Efraim? Yusuf itu adalah orang-orang Kristen yang belum lahir Yahudi, yang belum disunat fisik seperti sunat Abraham, tapi mereka akan diselamatkan. Itu siapa? Itu seluruh dunia, itu orang Kristen yang sudah percaya. So jadi ada sharing antara bangsa Yahudi dan bangsa Kristen yang percaya Kristus. Dua-duanya akan diselamatkan karena mereka punya satu janji, namanya janji Abraham. Oke, mantap biasa ya, teman-teman. Geva adalah keturunan Yahudi yang mesianik. Sedangkan Ramzi, mohon Pak Makimpos mic-nya ditutup dulu ya. Suara dua kali. Oke. Apakah Bagus. Ramzi, apakah kamu Ya, juga dengar dari suara Pak dua kali? Dari Ya. Pak Makimpos. Oke, sudah bagus. Jadi Bro Ramzi adalah orang Arab asli yang beragama Kristen. Jadi hari ini komplit bersama kita dari Israel. Oke, Kasdin, haleluya. ini buktian Baik. untuk semua teman kita yang nonton. Ini buktian yang selalu orang memikirkan di sini, orang Yahudi dan Arab selalu berantem di antara mereka. Ini contoh paling bagus. Saya di sini orang Israel, Yahudi, ya asal Yahudi. Di sini ada orang Israel, Kristiani, Ramzi, Arab, dan kita di sini teman, dan kita itu bersama, dan kita suka bantu satu sama lainnya. Dan itu salah satu pembuktian bagaimana di sini Arab dan Yahudi bisa hidup bersama dan bantu satu sama lainnya. Mantap. Benar sekali. Jangan percaya TV, bohong. Ya. Ya, satu lagi jangan lupa subscribe
Zaituna Channel ya. Itu adalah channelnya Ramsi ya. Dan Isranesia ya, jangan lupa Isranesia. Baik, kita akan ke Ibu Sofiatul, nanti ke Ibu Yulia kalau tidak salah, sama Kristina, baru nanti ada Abu Naburhanuddin, salah satu juga yang ikut live hari ini, dan nanti Dani, nanti di bawah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada waktunya untuk bertanya. Baik, Ibu Sofiatul, silakan. Pak Kasdim, bisa saya apa sebentar. juga ya? Saya menambah sedikit aja, memperjelas, siapa tahu nanti saya perkirakan tadi tidak sampai sepenuhnya tadi penjelasan dari Bro Geva dan Bro Ramsi. Ya. Jadi yang dimaksud tadi Bro Geva itu, untuk saya mau berbicara untuk pendengar di sana, di luar sana, memperjelas yang diceritakan tadi penglihatan Rasul Petrus itu adalah kisah Rasul 10, dan secara kronologis sampai kisah Rasul 15, disimpulkan di kisah Rasul 15 itu mengenai makanan. Dan di Kolose 2 mengenai baptisan. Kolose 2 mulai ayat 11, yaitu mengenai baptisan. Jadi jalurnya itu sebenarnya yang diceritakan tadi, Yahudi pembaharuan itu adalah Kristen. Jadi seandainya orang Israel terima khotbah dari Yohanes Pembaptis, maka waktu Yesus di sini sudah Kristen, Yahudi itu sudah Kristen, sudah siap menerima Yesus sebagai Mesias. Itulah ceritanya. Tetapi puji syukur Bro Geva baru terima setelah zaman tahun 2000-an. Seperti itu. Baru terima Yesus. Yang seharusnya sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan menjadi Kristen semua. Tidak ada lagi agama Yahudi. Itu seharusnya. Ya. Demikian Bro Geva dan Bro Ramsi. Mantap. Oke. Ibu Sofiatul, silakan Bu. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita. Ibu, saya lihat Ibu Kristina tunggu sudah lama. Ya, Ibu Sofiatul silakan. Dia mau tanya? Ya. Ibu Sofiatul, silakan, mic-nya sudah dibuka. Lanjut. Atau Julia mau tanya? Siapa mau tanya dan bergabung sama kita? Pak Pendeta, Julia mau masak. Julia mau masak nih. Pak Pendeta mau tanya satu nih, Pak Pendeta. Kalau Suaranya bisa ke Ramji sama Geva ya. Kalau Yahudi Samaritan itu apa ya? Halo? Kalau Yahudi Samaritan itu apa ya? Bisa dijelaskan nggak sedikit? Yahudi Samaritan. Yahudi Samaritan. Okay. Dia tanya tentang Yahudi dan Samaritan. Ya, apakah tanya Yahudi Samaritan bedanya apa? Betul? Iya, karena yang beredar di sini Yahudi Samaritan yang beredar. Oke. Gini, subjek dengan Samaritan itu panjang ya. Saya akan mulai. Ya, kalau Ramzi mau lanjut boleh juga. Tapi in general, umum ya, long story short ya, singkat saja. Alkitab, maaf. Tunggu sebentar. Ramzi lanjut, ada orang di pintu, tunggu sebentar. Ya, Samaria. Tukang ojek antar makanan. Samaria. Suara saya bisa kedengeran Pak Cornelius? Oh Udah iya, Pak, saya kasih. udah dengar Bu, udah Ya, dengar. saya kasih di sini bisa jelas. Oke, nanti Oh akan. iya, kalau enggak saya masuk lewat aja. Udah. Oke, ya sebentar. Tidak habis Pak Piong, ada mungkin sekitar 2 menit. Nanti Ibu Sofiatul ya. Nah, Oke. maaf, Mungkin saya masuk lewat iPad dulu Pak. Oke, iya silakan. Ayo, lanjutkan Bro Geva tentang Samaritan. Oke, gini. Sebenarnya Alkitab menceritakan kepada kita dari untuk orang Samaritan ada dua posisi, dua mata kita bisa lihat. Dari mata mereka atau dari Alkitab, ya Perjanjian Lama menceritakan kepada kita versi mungkin sedikit lain ya. Nah, aku tidak mau orang yang salah ya, aku tidak mau
Aku juga menghormati, ya, Gefa juga menghormati orang Samaritan. Jadi bukan politik atau sesuatu begini, itu betul ada dua versi, dua mata yang kita bisa lihat orang Samaritan. Dari orang Samaritan, dari mata mereka orang Israel yang asli dari awal ada di sini dan tidak pernah tinggal tanah ini. Ya, mereka orang Israel yang asli. Tapi Alkitab Perjanjian Lama menceritakan kepada kita versi yang sedikit beda. Karena pada waktu Nebukadnezar dan raja-raja dari Asyur dan Babel, pada waktu mereka ekspor, ya, dan bawa semua 12 suku ke Babilonia, ke Babel, itu tidak terjadi dalam satu hari, satu tanggal, satu perang. Itu proses dengan raja-raja, ya. Kalau Tiglat-Pileser, Shalman Eser, Sargon kedua, kemudian ada Sanherib dan yang mereka pelan-pelan bawa bangsa Israel ke Babilonia sampai Nebukadnezar. Nebukadnezar dia betul musnahkan, ya, dan membawa ekspor hampir semua yang sisa dari sini ke Babilonia. Tapi saat itu kalau raja di Asyur atau raja Babel, mereka punya strategi. Mereka selalu tukar populasi. Kenapa? Kalau sekarang contohnya ada raja dari Asyur dan dia menguasai di sini, dia lanjut, dia tidak tinggalkan semua tentaranya di sini, dia lanjut, dia keluar. Kemudian buat orang lokal kalau mereka mau ribut jauh lebih gampang. Jadi dia tukar populasi. Dan Alkitab menceritakan kepada kita, saya mohon maaf, saya lupa persis ayatnya dan pasalnya. Mereka tukar populasi Israel ke Babel, tapi mereka bawa orang bernama orang Kut. Orang Kut dibawa ke daerah Shomron. Mereka dibawa dan penduduk di daerah Shomron, karena kalau kamu di daerah yang bukan asalmu, jauh lebih susah ribut, demo, memberontak melawan, jauh lebih susah. Dan orang Kut mereka dibawa ke sini, mereka terima Judaism, dan pada waktu Raja Koresh naikin dan kasih izin kepada Israel kembali ke tanah mereka dan membangun bait suci yang kedua, orang itu Yakut yang sudah terima Judaism, ya, sudah buat mereka menjadi Yahudi, mereka mau ikut membangun bait suci yang kedua. Ya, ada cerita dengan raja mereka mau menikah anaknya, ada cerita full story, tapi saya tidak akan masuk sekarang. Ya, dan pada waktu bait suci yang kedua dibangun, orang Israel tidak mau terima orang Kut yang ikut mereka, karena buat mereka bukan Yahudi asli. Dan dari situ ada pisahan dan Samaritan, orang Samaria, ya, Samaritan yang menurut Alkitab asalnya dari Kut, mereka membangun bait suci lain buat mereka di Gunung Gerizim. Ramzi juga sudah ada sesi di channel Zaituna tentang Gunung Gerizim, bisa lihat di situ bagaimana dia tentang orang Samaritan. Betul, Ramzi? Ya, betul. Kamu ada sesi dengan orang Samaritan juga bisa nonton Samaria. Jadi orang Samaritan menurut mereka orang Israel yang asli, yang tidak pernah diekspor. Tapi buat mata Israel, mereka orang Kut yang dibawa ke sini, kemudian jadi Yahudi, tidak diterima untuk membangun bait suci yang kedua, dan kemudian pisah dari Yahudi menjadi, buat mereka jadi Yahudi asli. Tapi dengan ribuan tahun sampai saat ini, komunitas mereka masih ada di daerah Samaria dan di Rehovot, Ramzi? Itu kota Rehovot, ya? Mereka berada di kota Rehovot. Hulon, maaf, ya. Hulon. Ini masalah Samaria sama Yahudi tempat suci di mana? Orang Yahudi percaya kepada Yerusalem, Samaria percaya kepada Gerizim. Itu betul. Jadi umumnya ini bedanya di antara Samaritan dan Israel. Kalau Ramzi mau tambahan, silakan. Ya, Samaria itu asli dari 3 suku, Geva, Lewi sama Menashe Efraim. Jadi mereka adalah bangsa Ibrani asli. Tapi kapan mereka berpisah? Karena ada satu ayat dalam firman Tuhan di Ulangan pasal 11:29, kamu ucapan dapat berkat di atas gunung Gerizim dan kutub di atas gunung Ebal. Jadi gunung berkat Har Habaraha buat mereka itu adalah gunung Gerizim. Mereka kurang percaya kepada Yerusalem. Buat mereka Yerusalem adalah kota Kanaan,
kota politik, so jadi tempat tersuci buat mereka juga rezim. Waktu Abraham membawa anaknya untuk kurban bakaran di atas Gunung Moria, buat mereka Moria itu adalah gunung Gerizim. Ingat Geva juga dekat Samaria ada settlement namanya Alon More. Alon More. So jadi buat mereka Alon More atau Moria itu adalah di atas Gunung Gerizim. Jadi mereka sangat percaya kepada Gunung Gerizim. Orang Yahudi kurang percaya kepada Gunung Gerizim sebagai tempat bait suci. Jadi mereka mendirikan bait suci di atas Gunung Gerizim. Zaman Tuhan Yesus ada dua bait suci, satu di Yerusalem versi Yahudi, satu di Samaria versi bangsa Samaria. Ini kapan atau ini pasti tidak cukup dalam 2 menit untuk jawab kenapa mereka berpisah, karena ada 7.000 kebedaan antara bangsa Samaria dan Yahudi. Tapi masalah mereka itu terbesar itu tempat tersuci. Buat mereka itu Samaria dan Gerizim, buat Yahudi itu Yerusalem. Dan pasti darah yang campur seperti Geva katakan. Ya, Pak Piong nanti ikut kita. Apalagi sekarang mereka punya juga karena ada yang dari kota Rehovot di sebelah Yahudi dan ada yang sekarang di Gerizim yang terletak di sisi Palestina, dan pelan-pelan dengan waktu satu budaya mereka dan bahasa mereka, karena yang di Rehovot mereka bicara Ibrani bahasa sehari-hari, dan di Gerizim mereka bicara bahasa Arab sehari-hari. Jadi ada dengan waktu pelan-pelan juga di antara dua kelompok itu berbeda, dan siapa tahu mungkin 1000 tahun yang akan datang lagi, 1000 tahun lagi mungkin mereka akan tertumbuh jadi different culture, different religion. Siapa tahu ya? Oke. The force of nature. Ya. Baik, Ibu Sofiatul sekarang ya. Sebelumnya Pendeta Petrus Karmidi, selamat datang Pak Petrus di channel kita. Tuhan berkati Pak. Sep, nanti Pak Petrus nanti agak giliran yang belakangan nih untuk bertanya. Oke, Ibu Sofiatul. Siap. Silakan. Ibu Sofiatul adalah salah satu artis Kristen Indonesia yang hari ini cukup hangat diperbincangkan di YouTube. Silakan Bu, silakan. Bukan diperbincangkan, tapi dijadikan buronan. Oke Bu, silakan. Ya, Shalom Brother Geva and Brother Ramsey. It's nice to meet you both. Dan saya senang sekali. Saya baru tahu ternyata Jews and Arab together, one nation in Christ. Ya, sebenarnya Shalom juga untuk Pak Rajana Basa ya. Apa ini Pastor Cornelius Pak? Bukan, kita kerjasama dengan channel Cornelius, Fadila, terus sama Abuna Burhanuddin juga, Pak Cornelius kita, Geva, sama ada satu lagi Ramsi, Zaid, sama Pak Piong Bu, Pak Piong Bu, sama Pak Piong. Oke, Pak Piong saya kenal, Shalom. Pak Burhanuddin juga saya tahu, Pak Petrus masih baru, Bu Kristiana saya mungkin belum kenal ya, yang lain mungkin Pak Makimpos dan Bu Julia saya juga belum kenal. Shalom semuanya. Shalom. Yes, brother. Yes, brother. Shalom. Yeah. Brother Geva and Brother Ramsey, I think I'm going to introduce first myself, that I'm a Christian apologetic in Indonesia, and we would like to cooperate with you both to come to our channel and also Pak Piong channel to talk about Bu, saya manajernya Bu, mesti lewat saya. Ya, boleh. Ya, betul. Nanti kita kontak ke manajernya. Ada fee-nya nggak ini, Pak? Fee-nya dari Tuhan. Fee-nya dari Tuhan. Oke. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, terima kasih. Nanti sebenarnya kita pingin sekali Brother Geva and Brother Ramsey for you to join our apologetic session in with us in Indonesia. Karena begini, mungkin tadi yang Pak Makimpos pertanyakan, mungkin Brother Geva dan Brother Ramsey kurang sedikit jelas. Karena di Indonesia ini sering terjadi dialog antar agama, especially Christians and Islam in Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini memang ada Yahudi juga, pemeluk agama Yahudi dari Indonesia, dan juga pemeluk agama Samaritan, brother, dari Indonesia. Jadi tadi yang dikatakan Pak Makimpos adalah mereka bersatu dengan Muslim di Indonesia to attack Christians because most of us we don't speak Hebrew
and most of Muslims, 85% Indonesia, they don't speak Arabic. Jadi mereka menyerang bahwa terjemahan Indonesianya from the Bible, from the Hebrew Bible is wrong. Jadi mereka mengatakan artinya tidak seperti ini. Jadi they try to prove that Jesus is not God. That's basically like that. Jadi kita mungkin pengen sekali belajar dari Brother Geva and Brother Ramsi untuk memberikan session apologetik, mungkin begitu ya para Janabasa dan Pak Piyong. Oke. Maksudnya iya, nanti diusulkan bikin interview khusus. Yes, another program, brother. Okay. Because I'm also an international translator for J. Smith, Brother Rob Christians, and from Brother John Isaac, and mostly Brother Usama Dakdok, and other international speaker from Al-Fadi, Brother Al-Fadi, and also Sister Hatun Tash, and most international speaker. I translated for them. So it is in our channel, and right now maybe I'm the most fugitive that Muslims wanted in Indonesia right now. That's what I'm saying. Itu yang Pak Raja Nabasa tadi katakan. But I want to learn from Brother Geva because you are speak Hebrew fluently, so we can learn the Bible from you and also from Brother Ramsi. Dan saya terkesima sekali dengan eksegesisnya Brother Ramsi tadi ya. Luar biasa. Brother Ramsi, are you fluent in Arabic also, brother? Yes, of course. Wow, that's great. Nanti kita akan undang dua selebriti ini ya, para Janabasa, jadi fee-nya double nih. But I didn't get the point who is attacking Christians. You said people attacking Christians and saying that Jesus is not God. Who are they? They claim that they are Jewish, that they are Jew people, and also Samaritan, brother. But Because Samaritan, there is no Samaritan outside Holon and outside Gerizim. No one Samaritan is living outside. So how come? Yeah, No, that's why we call them like fake Samaritan. But like he speak Hebrew very well, and he tried to explain the Bible that our translation in Indonesia is wrong. So they try to Dan mereka coba menyerang di Indonesia. Yes, yeah, brother. Geva, I don't want to speak in public here, but I know what she's talking about. They are not Samaritan, they are not Jews. I know the people that you are talking about. Kelihatannya saya betul belum kenal menurut apa yang saya dengar. No, I know. We have also Geva, we have them here. We have some Arabs, we have some Christians, we have some also Jews. They're claiming the same here. I know the people that she's talking about, but they are not Samaritan, they are not Jews. No, they are Indonesian people, brother. They're Indonesian people, yes. But they confess that they converted to Jewish because I have some legal information, pernyataan resmi from saya betul harus dapat lebih informasi tentang kelompok itu untuk balas ya. Saya balas, aku mau belajar dulu siapa mereka. Yeah, we can send you the video, brother. We have a legal information from the Jewish community here that these debaters that they claim they are Jewish and Samaritan, they're not from this group. So I think they're just fake. They're just looking for some famous or something like that. We don't know, but they attack us very strong here. Ramsi, mungkin mereka seperti Netule Karta. Maybe. Mungkin yang ingin musnahkan Israel. Pernah kamu lihat rabi-rabi Yahudi yang ingin musnahkan Israel? Yeah, benar. They were like Jewish rabbi, brother. They were like clothes from Jewish rabbi. They were something like I tell you, pasti for sure they are fake because it's impossible to be Jewish. It's impossible to be Samaritan. It's impossible. Yeah. You cannot be Jewish. Proses buat orang Indonesia masuk Yahudi, dia harus melalui. Judaism is not like Christianity or Islam. You cannot be Jewish. You cannot be Samaritan as well. Yeah, that's what we say. But they dress like a Jew, like Jewish rabbi. They were the talit or something, and they were just like curly hair. They grow their hair like Jewish rabbi, something like that. We have them here as well. Mereka macet di Halloween holiday. Yeah, but we have also Dr. Michael Brown, who is a Jewish. Maybe you know Dr. Michael Brown,
I also translate it for him, but he cannot speak Indonesia very well. So both of you can speak Indonesia very well. I think it's very helpful for us in Indonesia, brother. Thank you. Okay. You're welcome. Oke, cuma itu aja Ibu Sofiatul. Iya Pak, mungkin nanti kita akan bisa kontak ke Bapak ya Pak, minta kontaknya. Oke. Nanti kasih nomor telepon ya Bu ke Prichat ya Bu ya. Iya, Bapak bisa minta Pak Piong nanti. Bapak punya. Iya, nanti ada. Iya, nanti ada di saya Pak Raja. Pak Pastor. Oke, mantap. Terima kasih Ibu Sofiatul, Tuhan berkati. Nah, sebelum saya tutup sesi pertama, memang terima kasih Pak Bambang karena sebelumnya memang ada kesalahpahaman kecil di mana ada debaters yang mengatasnamakan Yahudi. Mereka ini bukan dari kelompok kami, bukan dari sinagog kami, dan bukan dari komunitas Yahudi Indonesia, karena mereka itu bukan keturunan Yahudi dan belum dikonversi secara halakha. Mereka yang membuat debaters yang menyerang keyakinan umat Kristen, misalnya di YouTube, di lain-lain. Dan kami yakin bahwa kalau Yudaisme itu sudah bisa lebih lebih mendapat tempat di pemerintah, kami tidak segan-segan akan memproses orang-orang yang membawa Yahudi lalu menyerang agama-agama lain. Karena itu Hilul Hashem ya, bukan Kidus Hashem, itu merendahkan nama Tuhan. Kita di agama Yahudi kita belajar Torah untuk lebih dekat ke Hashem, bukan belajar agama lain untuk mencari kelemahan dan kesalahan mereka. Itu sama sekali bukan unsur Yudaisme. Dan dari awal komitmen kami hadir di diskusi seperti ini dalam scriptural reasoning, misalnya dalam diskusi ini, untuk saling terlibat dalam lintas agama, artinya kita saling mengedukasi.